permohonan nomor 1 dan nomor 2 yang mendalilkan sejumlah pelanggaran atau apapun istilahnya itu pada hari pemungutan dan penghitungan suara yang merujuk kepada rilis Bawaslu, kami terus terang saja surat dari Bawaslu tentang hal tersebut belum pernah menerima. Jadi kami ini tahunya juga dari media. Jadi kalau beban pembuktian kepada kami juga agak berat Yang Mulia, karena kami tidak tahu persis apa yang menjadi ya, masalah. Kan begini Bapak, kan Bapak juga membantah dalil-dalil yang Bapak bantah yang dari pemohon kan. Nah, untuk membuktikan bantahan itu kan juga harus membuktikan. Demikian juga pemohon menguatkan dalil-dalilnya juga harus membuktikan dalil-dalil yang ada di permohonannya. Baik. Termasuk pihak terkait, Bawaslu juga. Baik, silakan. Ya, jadi nanti yang berkaitan dengan hal tersebut menjadi ruang lingkup tugas wewenang KPU, tentu saja akan kami akan kami detailkan dalam jawaban-jawaban termasuk alat buktinya. Nah, soal yang tadi yang didalilkan oleh pemohon 1 dan perkara 1 dan perkara 2, nanti kami akan koordinasi dengan Bawaslu tentang problem-problemnya, karena kami juga belum tahu, misalkan begini, situasinya temuan ini di lapangan tapi sudah diselesaikan. Nah, kami juga belum tahu. Kami akan diskusikan dulu dengan Bawaslu supaya nanti porsi menjawab kami juga proporsional sebagaimana yang situasi yang di lapangan. Termasuk misalkan begini, di dalam keterangan Bawaslu ketika kemarin menyatakan bahwa dalam pencalonan presiden, teman-teman Bawaslu menyatakan tidak diberikan akses silon presiden pada waktu proses pendaftaran maupun verifikasi. Sebetulnya pertanyaan tersebut juga sudah muncul di dalam pemeriksaan di KPP, dan kami sampaikan sesungguhnya kami telah memberikan akses silon untuk akun silon untuk pemilu presiden, pencalonan presiden. Namun demikian sampai dengan batas waktu terakhir teman-teman Bawaslu belum pernah mengaktifasi akun tersebut, sehingga untuk itu juga kami sampaikan. Nah, yang terakhir soal kronologi nanti akan kami periksa di dalam jawaban kami, nanti akan kami tambahkan soal kronologi tersebut berkaitan dengan terhitung sejak diundangkannya PKPU 19 2023 sampai dengan katakanlah penetapan pasangan calon di tanggal 13 November 2023 yang lalu. Itu nanti akan kami sampaikan, walaupun sebetulnya keterangan tersebut di dalam persidangan di KPP juga pernah kami sampaikan, nanti kami sampaikan kembali. Demikian, terima kasih. Baik, silakan Prof. Sali. Terima kasih Pak Ketua. Ini memang lebih banyak ke Bawaslu ya, karena berkaitan dengan poin-poin penting dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara. Oleh karena itu, ini jumlahnya kan fantastis nih yang ada di siaran pers Bawaslu ini. Nah, ini yang perlu didetailkan kepada kami. Ini seberapa masif ini sebetulnya. Oleh karena itu, mempertegas ya apa yang disampaikan Prof. Eni tadi, 13 masalah pemungutan suara itu yang jumlah TPS-nya ribuan semua. Lalu ada 6 masalah penghitungan suara yang jumlahnya juga ribuan. Bahkan poin 6 terakhir itu di masalah penghitungan suara, Bawaslu mendapati 1.473 TPS yang didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Nah, tolong itu dijelaskan kepada kami di mana saja, apa bentuk intimidasinya, siapa yang mengintimidasi. Karena ini bersangkut paut dengan dalil yang disampaikan oleh perkara nomor 1 dan perkara nomor 2. Jadi supaya ini bisa clear, jadi kita ingin tahu bagaimana korelasinya dengan proses secara keseluruhan gitu. Karena ini poin-poin kunci di tahapan pemilihan umum. Jadi soal pemungutan suara ada 13 masalah yang jumlahnya ribuan itu. Lalu ada 6 di penghitungan suara yang jumlahnya juga ribuan. Tolong Bawaslu menjelaskan secara konkret ke kami yang soal ini. Ya, ini kan ada waktu untuk Bawaslu untuk melengkapi keterangan kemarin pada hari Kamis. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Baik, terima kasih Prof. Izin yang mulia. Sebentar, masih dari hakim dulu. Sebelumnya ya. Dari yang mulia. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Prof. Eni, Prof. Saldi begini. Saya kebetulan hakim konstitusi yang sudah 3 kali menangani pilpres.
Jadi saya mempunyai banyak pengalaman untuk penanganan Pilpres. Saya melihat Bawaslu dalam posisi yang pasif. Dalam posisi yang pasif, Mahkamah bisa memandang persoalan-persoalan yang muncul pada tahap-tahap sebelumnya itu tidak bisa clear sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Saldi. Sehingga kalau permasalahan-permasalahan yang muncul di sebelumnya tidak tertangani dengan baik oleh Bawaslu, maka bisa saja itu ditangani oleh Mahkamah. Nah, oleh karena itu, maka penjelasan Mahkamah dari Bawaslu mengenai persoalan-persoalan apa saja yang sudah muncul, itu sangat penting untuk diketahui. Karena kalau tidak diketahui, nanti Mahkamah yang akan menelisik dan akan memutus gitu. Nah, ini kan bisa merugikan para pihak. Oleh karena itu, saya mohon Bawaslu betul-betul bisa menjelaskan secara detail seluruh persoalan-persoalan, apalagi ditambah dengan konferensi pers yang di launching itu. Nah, kalau tidak, berarti kita bisa melihat, oh ini belum diselesaikan oleh Bawaslu. Nah, kalau belum diselesaikan oleh Bawaslu, maka Mahkamah harus menyelesaikan supaya kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu bisa tercapai. Sehingga keadilan itu berlaku untuk para pihak. Jadi saya mohon Bawaslu jangan diam saja dan pasif. Apa yang sudah harus betul-betul direaksi. Itu yang harus saya sampaikan untuk menambahkan dari Prof. Saldi dan Prof. Eni. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan. Silakan Bawaslu. Ya, terima kasih Yang Mulia. Izin Yang Mulia, kami akan menyampaikan sesuai dengan permintaan dan siaran pers yang sudah kami sampaikan. Yang pertama. Yang kedua, bahwa kami juga sudah menyampaikan pada dalil-dalil yang sudah ada. Untuk cross-check, untuk tambahan, kami juga sudah ada, memang ada beberapa hal yang tidak tersampaikan, misalnya kajian awal yang harus, karena merupakan objek pengecualian, tapi itu sudah kita sampaikan sebagai bukti di bukti-bukti kita Yang Mulia. Keterangan tertulis kita ada, semua bukti-bukti itu. Namun demikian, kami juga akan masih menambahkan sesuai apa yang disampaikan tadi oleh Yang Mulia Prof. Arief dan Prof. Saldi. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Dan yang ketiga, apa yang disampaikan Ketua KPU bahwa Bawaslu tidak mengaktifasi silon, saya bantah di sini karena tersampaikan di muka umum bahwa kami diberi aktivasi, tapi setelah dibuka itu tulisannya di login itu, maaf akun Anda tidak mempunyai akses untuk login. Kan sebagai bukti juga di keterangan tertulis kami Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia, mohon maaf. Ya itu gimana, tidak kompak gitu. Baik, karena sudah terjadi nanti semua akan dinilai oleh Mahkamah. Yang penting yang dimohonkan oleh para hakim tadi dipenuhi sampai maksimal. Nanti akan dipertimbangkan semuanya sehingga mana yang harus menjadi kewenangan Mahkamah untuk isu-isu yang belum terjawab. Jangan sampai kemudian nanti ada kontradiksi antara apa yang sudah diputuskan oleh Bawaslu dengan apa yang disikapi oleh Mahkamah. Kalau ada yang tidak diberikan secara utuh oleh Bawaslu kepada Mahkamah.